Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Ainia dengan NIM 221101010080 dari kelas PAI A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan perkembangan karakter anak. Makna sekolah sebagai screening moral, sekolah sebagai pembentukan kepribadian, pengaruh sekolah keluarga terhadap individu. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib. Untuk materi yang pertama yaitu sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sosialisasi adalah proses belajar anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Sedangkan menurut Peter, sosialisasi adalah proses seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat. Sekolah adalah jenjang kedua. Sekolah juga berperan penting dalam proses sosialisasi anak. Anak mengalami perubahan perilaku sosial setelah masuk sekolah. Jadi sekolah sebagai lembaga sosialisasi mempunyai peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Maka sekolah harus membuat peraturan sekolah untuk mengatur kehidupan siswanya agar lebih fokus dan dalam mengembangkan kepribadian yang baik. Selain itu, dengan terbentuknya kepribadian anak, maka anak akan berkembang dengan baik dan mampu menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Sosialisasi merupakan suatu proses interaksi yang dapat mempengaruhi perbentukan kepribadian seseorang. Proses sosialisasi dapat terjadi dengan beberapa tahapan yang dilalui dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan sosialisasi. Sosialisasi awalnya terjadi di lingkungan kecil seperti keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, prosesnya menjadi luas dan lebih matang. Proses sosialisasi dapat terjadi karena adanya pengondisian sosial yang menyebabkan terjadinya proses sosialisasi agar seseorang dapat memahami pola-pola tingkah laku yang sudah menjadi hal yang lumrah dalam lingkungan sosial yang disebut masyarakat. Jadi sosialisasi merupakan suatu proses interaksi antara individu dengan individu yang lain, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Sosialisasi di sekolah itu dilakukan dengan membimbing siswa tentang kebudayaan atau tradisi yang berlaku di sekolah, di mana di sekolah itu siswa harus dapat menyesuaikannya agar ia menjadi siswa yang baik di sekolah. Jadi sosialisasi yang di sekolah yang dimaksud sebagai suatu proses yang dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah, sehingga siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dan bertingkah laku seperti kebiasaan pada umumnya. Langkah-langkah yang dilakukan sekolah dengan sosialisasi nilai dan norma sekolah ini bertujuan agar siswa memiliki kepribadian yang berakhlak mulia. Pola sosialisasi berdasarkan cara yang digunakan dapat berlangsung dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu sosialisasi responsif. Ialah sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan anak dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru. Yang kedua yaitu sosialisasi partisipatif, adalah sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap anak yang berperilaku baik. Sekolah selain sebagai lembaga sosialisasi, sekolah juga sebagai lembaga pembentukan karakter peserta didik. Pembentukan karakter peserta didik ini sangat penting dalam pendidikan karena tujuan pendidikan tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga membentuk pribadi budi pekerti yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional berperan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang berpotensi sebagai cara untuk mendidik anak bangsa. Pendidikan sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan segala aspek peserta didik.
yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara umum, fungsi pendidikan karakter di sekolah adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang sehingga menjadi orang yang memiliki nilai moral tinggi, berakhlak mulia, toleransi, tangguh, dan berperilaku yang baik. Materi yang kedua yaitu makna sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan menurut Waina menjelaskan bahwa sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan atau interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organisasi. Jadi dapat disimpulkan sekolah itu merupakan yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dan murid. Pada umumnya sekolah berjenjang dari masa kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dan juga perguruan tinggi itu disebut sekolah karena di dalamnya terdapat interaksi antara dosen dan mahasiswanya. Perguruan tinggi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama strata 1, dan yang kedua strata 2, dan yang terakhir yaitu strata 3. Secara umum, untuk tujuan sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri, serta melanjutkan pendidikan lebih lanjut sesuai dengan panggilannya. Ciri khas dari suatu sekolah itu biasanya ada ruang kelas dan berbagai media pembelajaran untuk melanjutkan proses pembelajaran. Jadi, sekolah merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses sosialisasi dan proses pembelajaran untuk pembentukan karakter anak. Peran sekolah itu sebagai tempat memperoleh pendidikan formal diharapkan dapat membentuk kepribadian spiritual atau jiwa yang mengembangkan karakter serta bakatnya ke arah yang benar, sehingga secara akademis dapat dipertanggungjawabkan di masa depannya. Sekolah pun dituntut kualitasnya, yakni manajemen sekolah yang baik, yaitu manajemen berbasis sekolah yang benar-benar dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Diharapkan juga sekolah sebagai produk intelektual kapital yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya lulusannya bisa menciptakan lapangan kerja sesuai dengan bidangnya serta role model bagi sekolah dalam masyarakat. Peran sekolah ini juga sangat penting dalam membentuk karakter seorang anak, dan juga mengembangkan potensi dan meningkatkan mutu pendidikan siswa. Sekolah juga mempunyai peran yang mengembangkan kurikulum, mengelola sumber daya, dan meningkatkan mutu pendidikan. Materi yang ketiga yaitu sekolah sebagai pembentukan screening moral. Pembentukan moral diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengarahkan, membimbing, dan melambangkan nilai-nilai moral, mendidik, mengembangkan, membangun moral dan perilaku seseorang agar yang bersangkutan terbiasa mengetahui, memahami, menghargai sifat-sifat yang baik atau kaidah moral yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan keterampilan psikomotorik agar seseorang dapat bertindak dan berpikir sesuai dengan nilai moral. Screening moral merupakan salah satu peran sekolah yang ada karena tuntutan zaman saat ini. Moral merupakan masalah utama yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Apabila suatu negara mempunyai tingkat moral yang rendah, maka dapat dipastikan negara tersebut akan menjadi negara yang terbelakang. Dunia pendidikan itu seringkali dihebohkan dengan perilaku menyimpang dari para peserta didiknya. Kasus perilaku yang sering dilakukan siswa umumnya melibatkan pelanggaran moral. Faktanya, pelanggaran moral yang sering terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pelajar saja. Hampir setiap hari kita menyaksikan penyimpangan terhadap standar moral, seperti tindakan kekerasan, pemerasan, pelecehan, dan menyentek saat ujian itu juga termasuk penyimpangan terhadap standar moral, dan masih banyak yang lainnya. Perilakunya berasal dari berbagai kalangan, antara lain anak sekolah, politisi, tokoh agama, pejabat publik, bahkan aparat penegak hukum pun
kadang juga melakukan penyimpangan terhadap standar moral. Oleh karena itu, timbul pesimisme di kalangan masyarakat terhadap pengembangan nilai-nilai moral. Pesimisme memasuki benak masyarakat karena banyak pilihan yang diharapkan berperilaku baik, masalah menyimpang dari standar nilai moral yang berlaku. Maka dari itu, sekolah itu berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang akan menghasilkan manusia memiliki integritas dan moral yang tinggi. Mereka banyak menarik perhatian masyarakat dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Era perubahan yang semakin pesat ini telah mengubah banyak pola masyarakat. Dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai pemberi ilmu saja, namun juga pemberi nilai. Artinya, guru juga harus mampu memberikan pelajaran sekaligus memberikan pembelajaran tersebut dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Guru juga harus mampu menyaring akhlak siswanya. Artinya, seorang guru juga harus dapat melihat perkembangan akhlak siswanya, apakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan melalui pendidikan, yaitu kepribadian dengan cara menjalani hidup. Ada 3 bidang pendidikan, yaitu pengajaran, bimbingan, dan pelatihan. Melalui ketiga unsur tersebut, pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter setiap individu. Jadi sekolah itu sangat penting sebagai screening moral bagi siswanya, karena setengah hari dari sehari itu seorang siswa berada di sekolah, sehingga guru wajib membimbing siswanya yang sering melakukan pelanggaran agar ia dapat mempunyai akhlak yang baik. Sekolah dengan guru yang berbagai pemeran utama dapat direncanakan pendidikan moralnya sehingga lebih komprehensif, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal, yaitu pengembangan nilai-nilai moral pada diri siswa agar menjadi generasi muda yang berkualitas. Yang keempat, yaitu sekolah sebagai bentuk kepribadian. Secara umum itu kepribadian pada dasarnya dibentuk oleh pendidikan, karena pendidikan menanamkan tingkah laku yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jika sudah menjadi suatu norma, maka kebiasaan itu berubah membentuk budi pekerti atau karakter spiritual dan ciri-ciri lahir membentuk kepribadian. Sekolah merupakan wadah pembelajaran nilai dan norma yang dilakukan setelah keluarga, di mana hampir separuh dari anak dihabiskan di sekolah. Guru memegang peran yang sangat penting sebagai pengganti orang tua, sebagai media sosialisasi yang sangat penting diandalkan di sekolah. Segala bentuk sosialisasi dilakukan oleh seluruh komponen sekolah, termasuk guru sebagai media utama. Jadi penentu keberhasilan sekolah dalam membentuk kepribadian yang baik bagi sekolah adalah melalui beberapa faktor dan komponen yang harus bekerja secara sinergitas dan fungsional. Untuk membentuk kepribadian seorang siswa itu, sekolah dapat melakukan beberapa hal, antara lain dengan menegakkan peraturan dan ketentuan. Jadi jika terjadi pelanggaran di sekolah, maka siswa yang bersangkutan dapat diberikan sanksi atau hukuman yang bertujuan untuk mencegah siswa tersebut untuk mengulanginya kembali. Selain itu, sekolah juga dapat memberi bimbingan keagamaan kepada siswanya, dan sekolah juga dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian seorang siswa. Salah satunya yaitu ekstrakurikuler pramuka. Intinya, di sekolah seorang anak harus mendapat teladan yang baik dari para pendidiknya. Siswa akan meniru tindakan seorang guru. Oleh karena itu, guru harus berperilaku baik agar siswa dapat meniru perilakunya tersebut. Pembentukan kepribadian seorang anak sebagian besar merupakan hasil dari keteladanan mereka yang mereka amati. Ketika berada di rumah, teladan yang diperoleh oleh seorang anak itu dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Jika di sekolah, dia mendapat contoh dari guru-gurunya. Oleh karena itu, guru
harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada siswanya. Sebab keteladanan yang diberikan guru secara tidak langsung diinternalisasikan atau ditiru oleh siswanya. Selain itu, guru di sekolah juga perlu memperhatikan beberapa hal terkait peran guru dan mengembangkan kepribadian siswa. Seperti guru harus mampu mengembangkan kepribadian anak. Guru juga harus mampu memberikan arahan kepada siswa untuk mencapai kesuksesan. Guru tidak boleh membatasi siswa. Namun, guru harus membiarkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat membantu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Namun, jika terjadi sesuatu yang berupa pelanggaran atau perilaku tidak terpuji, maka guru juga harus bertindak tegas. Guru juga dapat memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang berprestasi agar siswa tersebut dapat meningkatkan prestasinya, dan memberikan bimbingan bagi siswa yang mengalami kegagalan agar dapat bangkit dari kegagalannya. Dengan hal ini, maka anak tersebut akan mampu membentuk kepribadian yang baik, seperti ambisi, rasa percaya diri, dan kemampuan bekerja keras tanpa putus asa. Ada dua faktor yang mempengaruhi kepribadian seorang anak, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya faktor genetik atau faktor bawaan. Faktor genetik ini adalah faktor yang bersifat bawaan sejak lahir yang merupakan turun-temurun atau ya dari salah satu orang tuanya, dan juga bisa gabungan dari sifat kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya pengaruh yang datang dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, teman, tetangga, hingga terpengaruh dari berbagai media sosial yang dia miliki. Dan yang terakhir yaitu pengaruh keluarga, sekolah terhadap individu. Peran orang tua sangat penting dalam mendidik anaknya, dalam memberikan pendidikan kepada anaknya yang lebih pada pembentukan karakter dan budi pekerti. Pembentukan kepribadian anak merupakan suatu hal yang mendasar dan dihasilkan dari keluarga sebagai salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Jadi keluarga ini merupakan lembaga yang paling berpengaruh terhadap kepribadian seorang anak. Orang tua mengenalkan hal-hal yang baik yang menjadi pelajaran, mulai dari hal yang sederhana, mengajarkan bagaimana sebaiknya anak membaca doa sebelum makan, mengajarkan nilai-nilai agama sehingga meningkatkan sikap keberagamaan seorang anak. Ajari anak cara berkomunikasi yang baik dan benar. Ajari anak dan kenalkan sikap-sikap yang baik, misalnya sopan santun, berkata-kata yang baik, dan lain-lain. Pendidikan dari kedua orang tua ini merupakan langkah awal dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Kepribadian karena anak memperoleh pendidikan pertamanya dari kedua orang tuanya, maka hasil dan keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan sikap anak. Beberapa hal yang akan mempengaruhi pembentukan karakter seorang anak adalah pola asuh dari kedua orang tuanya, kasih sayang dan perhatian orang tuanya, serta keharmonisan rumah tangga yang terjalinnya komunikasi antar anggota keluarga. Ada 3 prinsip dalam mendidik anak agar menjadi pribadi yang baik. Yang pertama yaitu mengajarkan nilai-nilai kesopanan, dan yang kedua memiliki prinsip dan sikap yang tegas, dan yang terakhir yaitu memberikan pendidikan informal dalam keluarga. Dalam mendidik anak ini emang harus tegas, namun tegasnya itu tidak sama dengan mendidik yang kasar. Yang dimaksud ketegasan adalah sifat telaten dan pengertian terhadap setiap anak, karena pendidikan orang tua sangat menentukan kepribadian seorang anak. Selain itu, sekolah juga berperan penting dalam pengembangan individu. Sekolah merupakan madrasah kedua setelah keluarga yang berperan dan mempengaruhi kepribadian seorang anak. Untuk itu, pada usia awal sekolah, hubungan antara guru dan siswa sangatlah krusial.
Di sekolah, anak tidak hanya dibekali ilmu saja, namun juga dibekali pendidikan moral. Selain itu, sekolah juga merupakan tempat untuk mengembangkan potensinya yang dimiliki seseorang, misalnya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di luar akademik. Pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian siswa sangatlah penting. Guru harus mampu menjadi panutan dan panutan bagi siswanya. Apabila guru dijadikan teladan, maka siswa akan meniru sikap-sikap yang dimaksud oleh guru tersebut. Oleh karena itu, guru harus selalu mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai dan norma, dan dengan begitu kepribadian siswa akan sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Jadi perilaku guru tidak sama dengan nilai dan norma, maka kepribadian siswa akan buruk. Perkembangan kepribadian seorang anak sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya dari orang tuanya di rumah. Rumah merupakan madrasah bagi anak. Oleh karena itu, agar anak mengalami perkembangan kepribadian yang sehat, maka pendidikan yang diterima anak hendaknya selaras dan sinkron, dan terpadu antara pembinaan di rumah dan di sekolah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya kepribadian ganda.